dapat gaji 2 juta ingin 5 juta. Sudah dapat 5 juta, dapat tukin lagi, ingin 10 juta. Sudah dapat 10 juta, pasti bertambah terus keinginannya. Betul tidak Bapak Ibu? Dan ternyata tidak pernah cukup, kurang terus, susah terus. Kenapa? Karena dulu waktu gajinya 2 juta, cicilannya masih rice cooker. Gaji 5 juta, naik cicilannya Avanza. Stres lagi. Begitulah manusia sulit merasa puas. Sudah punya kendaraan motor ingin mobil, sudah punya mobil 1 ingin 2, sudah punya rumah ingin tambah lagi rumah. Punya apa lagi Pak? Sudah Pak ya, kasihan Ibu. Nah, yang kedua apa? Institusi tempat bekerja terkadang sulit memenuhi keinginan pegawainya. Betul tidak? Betul. Kita maunya begini, tapi ada aturan yang menetapkan tidak sesuai mungkin keinginan kita. Begitulah masalah yang kita hadapi. Maka apa akibatnya kalau orientasi tujuan kita bekerja menjadi pendidik, menjadi pengajar hanya materi? Akibatnya ini Bapak Ibu. Ini yang membuat kita tidak mendapatkan kebahagiaan yang kita mau. Padahal mohon maaf Ibu Bapak yang mulia, di luar sana banyak orang yang ingin seperti kita. Di luar sana banyak orang yang kebingungan bagaimana saya bisa penuhi kebutuhan keluarga. Saya tidak bekerja, tidak ada gaji bulanan. Tapi di ruangan ini Masya Allah berikan nikmat banyak kita. Amin. Maka kalau sekiranya kita terjebak dengan tujuan yang membuat kita lupa tujuan akhir keridhaan Tuhan, akhirnya kita menginginkan kenikmatan yang nampak dengan mata, harta benda dunia. Akibatnya ini, ketika bekerja orientasinya materi. Seperti Pak Ogah dulu yang kita sering tonton film Si Unyil. Mau bekerja cepet dulu. Kalau ada tukinnya baru nih semangat. Tapi ternyata mohon maaf, tujuan tukin diadakan, difasilitasi itu untuk meningkatkan kinerja supaya makin disiplin, makin bertanggung jawab. Betul? Tujuannya itu. Tapi pertanyaannya, sudahkah penambahan tukin meningkatkan kinerja? Atau dulu malas sekarang tetap malas? Makin malas. Ini dia, orientasinya materi. Ini yang membuat akhlak menjadi rusak. Akhlak menjadi rusak. Saling iri. Guru levelnya sama, mengajar di tempat yang sama. Ternyata dia dapat promosi. Lalu dia bilang, kenapa dia dapat promosi? Padahal saya tahu kan dia itu bagaimana. Kan bukan saya. Temannya dapat promosi, dia yang sakit hati. Temannya mendapat apresiasi, dia yang naik pensi. Temannya kebeli kursi, mobil, motor, mobil, dia masuk rumah sakit dadi. Rumah sakit dadi tahu Pak ya? Tidak tahan, semos. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Iri di hatinya. Iri. Ini masalah Pak. Ini akibatnya kalau kita bekerja yang menjadi target pencapaian kita adalah materi. Saling iri. Ini sudah standar umum Pak. Guru dengan guru lagi, kepala sekolah dengan kepala sekolah lagi, dinas lagi, bahkan mohon maaf mungkin ustadz juga dengan ustadz lagi. Iya, satu level profesi. Kalau orientasinya materi, akibatnya apa lagi? Ini dia, kerja tidak ikhlas, semangatnya menurun, kecewa. Ini kecewa. Kalau tidak mendapatkan sesuai keinginannya, kecewa. Kenapa saya sudah kerja capek-capek, cuma tidak dihargai, tidak ada nih apa-apanya kodok. Kecewa. Kalau sudah kecewa begitu, sudah uring-uringan, sudah sakit juga mulut bicara, hilang semua amal kita, kan sayang. Ini dia, kecewa, fraud. Ini akhlak jadi rusak, fraud, curang, korupsi, bansos. Apa kalau di sekolah? Bansos. Bos, ya itu maksudnya. Dana bos, gitu kan? Harusnya jadi apa? Tapi larinya malah kemana? Alhamdulillah. Fraud, rusak akhlak. Ya. Kemudian hilangnya loyalitas, kesetiaan terhadap jabatan. Padahal sudah disumpah, demi Allah aku
Quran di atasnya, menjabat ataupun apa saja. Ada janji setia, ikrar, dilanggar, hilang loyalitas. Kenapa? Karena akibat orientasi materi yang tidak kunjung dia peroleh. Berikutnya saling menjatuhkan, persaingan tidak sehat, mengejar jabatan, ujungnya apa? Korupsi. Bapak Ibu, inilah akibatnya. Nah, yang kedua, orang pula ketika bekerja mencari harta benda kekayaan, yang kedua yang membuat ia bahagia adalah kebahagiaan emosional. Dia mengatakan, biar digaji seperti sekarang, yang penting tolong dong hargai saya. Bagi dia, berapapun ya nggak apa-apa, nggak masalah, tapi tolong dong. Dia butuh apresiasi, pengakuan, mungkin tepuk tangan pula. Itu cukuplah membuat mengobati kekurangan kepuasan batinnya. Coba Bapak Ibu tepuk tangan untuk saya. Lagi. Orang replay ini kalau diberikan tepuk tangan tuh kan melayang gitu. Senang dia menikmati tepuk tangan ya. Masalahnya sekarang apa? Sekiranya kebahagiaannya bersandar dengan emosionalitas, perasaan, ingin dihargai, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diapresiasi, ingin diberikan tepuk tangan. Masalahnya ini dia, pasti ingin selalu dilihat orang kalau bekerja. Berikutnya mudah kecewa kalau tidak dihargai. Ini gimana sih pimpinan? Kok begini aja? Saya sudah capek-capek, bilang terima kasih ke. Habis lagi itu amal kita. Kecewa. Lalu kemudian selalu menunggu ucapan terima kasih. Ini yang lebih parahnya, meaningless, hilangnya makna. Ketika bekerja, padahal Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu ini Masya Allah luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pekerjaan kita bisa menjadi investasi yang terus menerus mengalir sampai kita tidak ada lagi di dunia, hingga yang akan terputus anak yang soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang manfaat. Memang betul saya mengajar PJOK, tapi anak-anak saya dengan belajar PJOK dia mengerti bahwa di balik badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat, dan disitulah ketaatan dia kuat. Jadi walaupun dia PJOK, selalu diarahkan anak-anak taat kepada Tuhannya, bermanfaat, mengalir terus pahalanya kepada gurunya. Ini dia. Tapi kalau orientasinya materi dan penghargaan, hilang makna, tidak bahagia. Berikutnya mencari pujian. Akibatnya apa Bapak Ibu? Ini dia. Kalau tidak dihargai, tidak diapresiasi, akhirnya dia santai-santai, malas-malasan, tidak sungguh-sungguh apabila tidak diawasi. Dulu sebelum zaman handphone nih, di kantor paling banter mungkin baca koran kah, atau ada yang main kartu, saya sering lihat itu dulu. Tapi sekarang Masya Allah, apa yang dipegang? Di ruang guru apa yang dipegang? Di dalam kelas, wah ini bahaya. Bapak Ibu sekalian, tidak sungguh-sungguh kalau tidak diawasi. Malas apabila tidak mendapat penghargaan, tidak ikhlas, suka pura-pura rajin, mudah kecewa, dan ujungnya pesimis. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini di dunia ini boleh strata, profesi, jabatan berbeda-beda. Ada kepala sekolah, ada kepala dinas, ada kabak, ada kasubag, ada guru BP, ada macam-macam. Tapi nanti hadiahnya bisa jadi guru PJOK, hadiahnya lebih besar daripada kepala dinas pendidikan. Wow, Masya Allah, amin. Boleh hari ini kepala dinas punya kendaraan inventaris yang bagus, tapi boleh jadi nanti guru PJOK punya kendaraan dinas lebih bagus dari kita. Gajinya surga. Tergantung siapa yang menjalani profesinya dengan tulus ikhlas, menjaga kejujurannya, tanggung jawabnya. Percuma dia menjadi pejabat, percuma dia menjadi seorang yang populer, dikenal, tapi kalau nyolong, kalah hadiahnya oleh guru PDOK yang jujur, bersemangat, totalitas beberapa yang Tuhannya. Nanti tenang. Bapak Ibu, maka luruskan niatnya. Oke.
Nah, ini dia. Keikhlasan kita dijaga. Akibatnya kalau orientasinya keliru tadi, mudah kecewa, pesimis. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Ada surga yang dibagi-bagi untuk kita semua. Oke, nah tiba kebahagiaan yang ketiga. Ini motivasi bagi semua orang, termasuk guru PJOK. Apa itu? Kebahagiaan spiritual, kebahagiaan yang sejati dari dalam hati. Seperti apa itu? Ini kebahagiaan yang muncul dari dasar ketika kita mampu memahami makna dan nilai tertinggi kehidupan, serta tujuan yang paling dasar, fundamental, dan makna terdalam manusia. Spiritualitas menjawab pertanyaan yang paling mendasar, siapa saya? Untuk apa saya dilahirkan? Dan mau kemana saya? Pertanyaan ini sederhana, tapi kalau pertanyaan ini kita jawab dengan salah, maka bersiaplah untuk hidup penuh dengan gegana. Apa itu gegana? Gelisah, galau, dan merana. Dan ada virus yang mengikutinya. Apa itu? GTA. Apa itu GTA? Galau tiada akhir. Ketika seseorang tidak mengerti siapa dirinya, untuk apa dia hidup, dan mau kemana saya, sudah banyak contoh Pak. Di luar sana ada orang yang kekayaannya luar biasa, melimpah. Dia sudah capai semuanya, jabatan sudah didapat, harta sudah didapat, tapi dia bingung. Ini untuk apa sebetulnya ini semua? Itu di luar sana. Tapi kalau di negeri kita tidak punya apa-apa, bingung kan ya. Ya. Ini dia, siapa saya? Kalau saya tanya, mohon maaf ya Pak ya, Bapak siapa? Kan saya hamba Allah. Ada jenggot yang pantas ya. Langsung jawabannya to the point. Kalau saya lihat Bapak namanya di sini Baso Darmawan. Kalau Bapak di rumah sakit ketika sakit, Bapak siapa? Pasien. Pulang ke rumah, Bapak siapa? Suami, ayah. Datang ke sekolah, Bapak siapa? Ibu siapa? Guru. Bergabung di masyarakat, Bapak Ibu siapa? Warga. Kenapa berbeda-beda? Terus 15, 20, 30 tahun yang lalu Bapak Ibu siapa? Anak-anak. Innalillahi wa inna Yang lalu. Masih kecil. Anak-anak. Ya, terserah Bapak mau jawab apa silakan. Jawab Bapak bahagia. Yang pasti kalau kita ditanya 70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, kita siapa? Kita belum ada di dunia ini. Jawabannya tadi yang Bapak sampaikan. Saya ini bukan di guru, bukan di pasien, bukan di ayah, bukan di warga. Saya ini hamba Allah yang sedang hari ini hadir di dunia menjalani peran. Ini dia. Tapi kalau orang tidak menemukan jawaban itu, yang capek hidupnya. Itu tadi saya bilang, gegana, gelisah, galau, merana. Kalau dia menghamba kepada uang, tidak mengerti siapa dirinya, siapa Tuhannya, nah, pasti pusing luar biasa. Mau kemana saya? Kalau orang tidak mengerti mau kemana dirinya, dihalalkan segala cara. Sikat kiri, sikat kanan, injak yang lainnya, makan apapun yang dia mau, lakukan apapun yang dia mau. Korupsi, oke. Zolim, oke. Curang, oke. Kenapa? Yang penting saya dapat jabatan, yang penting saya duduk, yang penting saya punya mobil, yang penting saya punya kendaraan, yang penting apapun di dunia ini bisa saya nikmati. Dia tidak pikir kalau nanti akan masuk kubur. Gegananya bukan main-main Bapak Ibu, bukan hanya dunia, untuk akhirat selamanya. Ini dia, inilah spiritualitas. Kemampuan untuk memahami tentang siapa diri kita, untuk apa kita hidup, dan mau kemana kita akan menuju.
menemukan jawaban ini dengan tepat, maka niscaya apapun profesinya, apapun kondisinya, lagi sehat, lagi sakit, lagi banyak uang, lagi tidak ada uang, lagi ada jabatan, lagi tidak ada jabatan, tetap hatinya tenang. Karena yang membuat mulia bahagia bukan jabatan, bukan uang. Mari kita lihat ya, supaya semakin paham, buka matanya, buka telinganya, buka hatinya. Mari kita lihat yang satu ini. Ada seorang anak muda, guru PJO. Baik sekali. Kalau ada air terbuang percuma dia bantu. Bahkan mohon maaf, lihat seekor hewan yang namanya anjing sekalipun dia beri. Luar biasa, guru PJO. Mau sedekah, dilihat tertulis untuk sekolah. Luar biasa, diberikan yang terbaik. Orang kaya hanya geleng kepala lihat. Dia memberi tanpa mau diketahui. Cari yang bantu. Hari-hari berbuat kebaikan demi kebaikan. Sama di kap. Ya, dia memberi tanpa berharap diketahui. Dia jaga ketulusannya. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak dikenal. Dia bukan siapapun. Tapi setiap saat kebaikan demi kebaikannya membuat hatinya puas. Jangankan manusia, hewan pun jatuh cinta padanya. Dan lihat. Mas sekolah nih. Lihat. เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสึกได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya. Kita merasakan satu energi yang sama ketika melihat seorang yang begitu tulus menebar kebaikannya. Kita pun merasa bahagia. Kita pun merasa bangga. Bahkan tidak sedikit di antara kita merasakan terharu. Bahkan ada yang menangis air mata. Bapak Ibu, apalagi ketika melihat tadi seorang anak yang tadinya minta, kemudian sudah pakai. Kita tidak ada hubungan darah dengannya, tidak kenal bahkan, tapi hati kita terenyuh merasakan satu kegembiraan yang luar biasa di hati. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ada seekor anjing diberikan makan, pemuda itu merasa bahagia dan kita pun kagum melihatnya. Tidakkah Bapak Ibu pernah mendengar ketika ada suatu kisah seorang wanita, mohon maaf, wanita pendosa, begitu banyak keburukan di masa lalunya,
Tapi ketika mendapati seekor anjing yang sedang kehausan, lalu kemudian dia berempati hatinya untuk membantunya. Dia turun ke bawah, ada sebuah parit, dia ambil selopnya, dia ambil air, dikasih minum anjing tersebut. Ternyata keputusan langit membuat wanita yang secara logika manusia dia akan menjadi orang yang menderita karena perbuatan dosanya, tapi itu mampu mendatangkan rahmat kasih sayang Tuhannya. Pak Rahmat sih disebut. Itu menolong seekor anjing. Lalu bagaimana sekiranya ada orang yang senantiasa memikirkan muridnya, anak didiknya, yang tadinya dari kampung, mereka dari keluarga yang tidak mengerti apa-apa, lalu kemudian hadir di depan Bapak Ibu, datang di sekolahnya, kita ajari dia dengan baik, lalu kemudian mereka tumbuh menjadi seorang siswa, bahkan di kemudian hari akan menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang terhormat, manusia yang mulia, manusia yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kakinya dan menjadi penopang keluarganya. Dan di dalamnya ada peran Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana jika ada seorang siswa, lalu kita ajari untuk berolahraga, mengetahui bagaimana pendidikan jasmani, menjaga kesehatan, lalu kemudian mereka tumbuh menjadi orang yang kuat. Lalu kita katakan, wahai muridku, anak-anakku, sehebat apapun fisikmu, tidak akan mampu membuat panjang umurmu. Karena yang buat panjang umur adalah Tuhanmu. Maka sehat dan sakit itu dari Tuhanmu. Kalau sehat kau bersyukur kepada Tuhanmu, jaga kesehatanmu sebagai tanda syukur kepada Tuhanmu. Kalau engkau diberikan kesehatan, maka taatilah Tuhanmu. Kalau engkau diberikan kesehatan, kesegaran, kesehatan jasmani, jaga akhlakmu, taati Tuhanmu. Jangan pernah berkhianat kepada Tuhanmu. Kita diberikan rezeki dari Tuhan. Kita hidup diberikan karunia olehnya. Hari ini kita hadir di dunia karenanya. Kita bisa menikmati dunia ini karena kasih sayangnya. Maka jangan pernah hianati dia. Jangan pernah duakan dia. Bagaimana sekiranya Tuhan yang Maha Pencipta melihat ada sosok seorang guru PJOK seperti itu. Ibu, Bapak yang saya hormati, sekiranya kita ada istri atau suami di rumah kita, kita sudah berikan semua apa yang kita miliki sebagai tanda kasih sayang kita kepada mereka. Lalu kemudian istri kita berkhianat, suami kita berkhianat, sudah kita berikan yang kita miliki, ternyata dia mencintai yang lain. Dia lebih suka mentaati suami orang. Dia lebih senang membuat istri orang tersenyum kepadanya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu? Pasti kita akan merasakan hancur, sakit hati, kecewa. Kenapa istriku, suamiku, kau berkhianat kepadaku? Padahal aku sudah berikan banyak kepadamu. Kenapa? Pertanyaannya, bagaimana dengan karunia Tuhan yang telah Dia berikan kepada kita? Allah sudah berikan banyak kepada kita. Bahkan apapun yang ada pada diri kita yang tak pernah kita minta, Allah beri kepada kita. Tuhan beri kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Kita lebih mengutamakan keinginan kita daripada keinginannya. Buktinya, azan berkumandang berlalu, tinggalkan sholat tanpa merasa berdosa. Bekerja, mencari uang, bawa keluarga, jalan-jalan, semua kita nikmati. Tapi tiba panggilan untuk taat kepadanya, kita abaikan. Itulah bentuk pengkhianatan. Maka semoga pertemuan ini menjadi pengingat bagi saya dan kita semua, agar senantiasa kita menjaga cintanya,
membalas cintanya dan menjadikan profesi sebagai pendidik menjadi sajadah panjang yang membentang bagi kita. Menjadikan profesi pendidik menjadi sofa dan marwah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang mulia, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar ditinggalkan di Makkah dekat Ka'bah. Tidak ada air, tidak ada makanan. Lalu kemudian dia berikhtiar, bersa'i. Nampaknya di Safa, di Marwah, di Safa ada air, dilihat tidak ada air. Dia berlari lagi ke Marwah. Sampai di Marwah tidak ada air juga. Dia berlari, berikhtiar, berjuang. Ternyata tidak ada air juga. 7 kali berbolak-balik berjuang, berikhtiar, menunaikan sunatullahnya. Ternyata karunia, rezeki, barokah itu ada di bawah kaki Nabi Ismail di dekat Ka'bah. Apa maknanya? Hari ini semua orang bekerja, semua orang bersa'i, semua orang berlari, termasuk kita yang ada di ruangan ini. Berlari dari mana? Dari rumah menuju sekolah. Sampai di sekolah mungkin kita belum menemukan apa yang kita inginkan selama ini. Belum kebeli Pajero, belum lunas rumah, belum macam-macam. Tapi jangan berhenti, karena itu bukan yang paling utama. Belum ditemukan, lari lagi, pulang ke rumah, berjuang lagi ke sekolah lagi, hari-hari mengajar lagi, mendidik lagi, mengajar lagi, mendidik lagi. Jangan pernah berhenti. Karena ingatlah, sesungguhnya Siti Hajar pun memberikan pelajaran bagi kita bahwa Zam-Zam itu tidak ada di Safa, tidak ada di Marwah, tapi di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Maka bisa jadi Zam-Zam kita adalah surga Jannatul Na'im. Amin. Itulah balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah yang harus kita miliki, Bapak Ibu. Ketika kita mengajar, luruskan niatnya. Ini adalah sajadah panjang saya mengabdi kepada Tuhan. Ini adalah butiran-butiran tasbih saya kepada Sang Pencipta saya. Inilah tanda balasan cinta saya kepada Tuhan saya. Maka saya mengajar dengan tulus, dengan totalitas, menjaga akhlak, menjaga sikap, perilaku. Ini adalah pengabdian saya kepada Tuhan saya. Tidak apa-apa hari ini rumah kita sederhana, yang penting nanti kita menempati istana. Tidak apa-apa hari ini kita masih pakai kendaraan, mungkin motor, mobil pun second, tahun lama misalkan. Tidak apa-apa. Yang penting nanti saya mendapatkan janjian kenikmatan abadi selamanya. Bapak Ibu, that is spiritual question. Kecerdasan spiritual. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima semua perjuangan kita semua, menjaga hati kita, menjaga perjuangan kita, sehingga pada akhirnya apa yang kita lakukan sekarang akan membawa keberkahan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Maka nikmatilah kebahagiaan itu, bukan pada apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita berikan. Happiness is not what you have, but is what you give. Pemuda tadi memberikan pisang tanpa mau diketahui, hatinya bahagia, gembira, telah berbuat baik. Bahkan memberi seekor anjing, tenang, senang, senyum dia, menolong siapapun. Maka mulai hari ini, ayo bersemangatlah, keluarkan kebaikan-kebaikan itu. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih ada umur. Nikmati kebahagiaan itu dengan memberi. Itulah meaning, makna, yaitu sesuatu yang mulia yang menggerakkan diri kita dari dalam, yang membuat kehadiran kita menjadi berarti. Bu, oh ibu, mana
Pak. Alhamdulillah. Supaya semakin paham lagi kenapa kita harus berbuat baik hari ini. Sebetulnya ketika kita mengajar sungguh-sungguh, menjaga akhlak kita, menjaga lisan kita, menjaga kata-kata kita, perbuatan kita, terkhusus ketika mendidik anak siswa kita, anak kita, siswa-siswa kita. Kenapa? Mari kita lihat yang satu ini. Ini sebagai pelajaran, gambaran. Sebetulnya siapa yang sudah kita bantu? Siapa yang sudah kita tolong? Ada seorang anak mencuri obat. Oh, didapat. Datang seorang bapak. Kenapa? Ibumu sakit, nak? Iya, Tuhan. Akhirnya sang bapak ini membayarkan obatnya. Tidak berhenti sampai di situ. Dia panggil putrinya untuk siapkan makanan. Akhirnya diberikan sekantong makanan dan juga obat-obatan. Tiga puluh tahun kemudian, bapak ini punya kebiasaan senantiasa berbuat baik, berbagi makanan, Jumat berkah, apapun namanya. Tapi suatu masa terjadi satu musibah. Terjatuh, kemudian harus mendapatkan perawatan intensif. Harus ditangani dengan serius. Lalu harus mendapatkan penanganan operasi dengan biaya 792.000 baht. Begitu mahal. Lalu kemudian dalam keputusasaannya sang putrinya tercinta akhirnya ingin menjual rukonya. Di sisi lain ada seorang dokter yang kemudian menanganinya, dijual. Namun suatu pagi tatkala ia menunggu sang ayah tercintanya, dia mendapati sepucuk surat. Dan di situ tertulis, semua telah lunas. Semua sudah lunas terbayar 30 tahun yang lalu. Dengan 3 kantong obat dan makanan. Bapak Ibu, ternyata dokter yang merawatnya adalah anak yang ditolongnya 30 tahun yang lalu. Sekarang pertanyaannya, ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong, memberikan pelayanan terbaik, bersikap tutur kata yang baik kepada siapapun, membantu siapapun, pertanyaannya tolong jawab, sesungguhnya siapa yang sedang kita tolong? Sesungguhnya siapa yang sedang kita bantu? Diri kita sendiri. Tidak akan pernah tertukar. Ada orang iri, ada orang dengki, ada orang yang benci kepada kita. Tidak bahaya. Yang paling bahaya adalah keburukan, dosa, maksiat kita sendiri, kezaliman diri kita sendiri. Orang lain mau benci, mau marah, mau dengki, itu urusannya dia. Urusan kita tuh bermasalah dengan dosa yang kita kerjakan. Ketika kita berbuat curang, ketika kita bermaksiat, ketika kita berkhianat, mohon maaf ibu bapak ya,
Ketika kita makan makanan yang bukan hak kita, mengambil yang bukan jatah kita, ini seperti kita sedang menebar angkau di hadapan kita. Ada bayonet, ada batik, ada pecahan kaca, ada bom molotov yang kemudian kita akan injak di kemudian hari, yang akan membuat hidup kita penuh dengan penderitaan. Kalau belum lunas di dunia, pasti sampai nanti di akhirat selamanya, na'udzubillah. Tapi kalau kita mengajar dengan totalitas, melayani semua siswa dengan hati, tidak menghardik anak kita jaga akhlak kita. Senakal-nakalnya anak itu cerminan kita gurunya. Kita sadari itu misalkan, lalu kita bilang, nah apa masalahmu, cerita sama bapak, cerita sama ibu. Karena ini pernah terjadi Pak, Bu. Ada seorang anak di kelasnya itu, mohon maaf ya, saat itu bandel. Ini yang cerita anak itu, dan sekarang sudah jadi pejabat. Beliau sendiri yang cerita, Kang Iman, sebetulnya saya itu dulu bandel. Oh iya Pak, betul kan? Iya. Bagaimana Pak? Bagaimana tidak bandel Pak Iman? Itu kalau guru masuk ke kelas saya, pilihannya dua. Guru itu yang meninggalkan kelas, atau saya yang meninggalkan kelas. Jadi setiap ada guru masuk, pasti dia buat masalah. Pasti dia buat masalah. Tapi apa katanya? Ada satu orang guru yang kalau beliau masuk, teman-teman saya yang nakal itu, saya yang jagai supaya tidak buat masalah di kelas ibu guru ini. Saya yang bela. Kenapa bisa Pak? Itulah akhlak guru yang saya rasakan. Bagaimana Pak? Beliau ini walaupun saya nakal seperti apa, dia datang ke saya. Nah, bagaimana hari ini kabarmu? Gimana kabar di rumah? Tanya. Nah, itu kata anak itu masuk di hatinya. Ditanya kabarnya, begitu berempati sang guru ini. Kata-katanya baik. Dia tidak pernah menghakimi, dasar kamu bandel, kurang ajar kamu. Tidak ada. Tapi dengan sikap yang positif, dengan memuliakan, dengan menghargai, ternyata titik itulah, momen itulah yang melekat terus dalam benak sang murid ini, sehingga setelah dewasa kemudian dia lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini sebab guru yang berakhlak. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi ini harus kita pahami sama-sama. Ketika kita menolong, melayani dengan baik, memberikan perhatian, membantu, kita sedang menolong diri kita sendiri. Ini gak akan ketukar. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya. Siapa yang berbuat keburukan, itu pun kembali kepada diri kita. Jadi yang membahayakan kita bukan perbuatan buruk orang lain, tapi perbuatan buruk diri kita sendiri. Bapak Ibu, ini rumus baku pasti terjadi. Inilah aturan dari sang pemilik kehidupan kita. Siapa buat kebaikan, sungguh kebaikan itu untuk dirinya. Dan siapa yang berbuat keburukan, sesungguhnya keburukan itu pun kembali pada dirinya. Bapak Ibu, maka ketika kita berbuat kebaikan, zam-zamnya di mana? Pasti di dunia Allah berikan. Zam-zamnya mungkin gaji kita tetap seperti sekarang, tapi Allah berikan zam-zam dalam bentuk anak-anak sehat, istri sehat, keluarga rukun, dimuliakan di tengah masyarakat, disatukan dengan orang-orang yang baik, dikondisikan untuk senantiasa taat. Itu zam-zam. Ketika mau berangkat umroh ada, mau beli beras ada, mau beli bensin cukup, itu zam-zam. Itu zam-zam. Maka jagalah hatinya
jagalah untuk senantiasa ikhlas menggapai keridhoannya. Boleh kalau ibu bapak tepuk tangan. Tepuk tangan itu maksudnya. Maka mari kita maksimalkan 3 modal untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Modalnya apa itu? Pertama, intelektualitas. Bapak Ibu sudah diberikan intelektualitas luar biasa, punya ilmu untuk kita ajarkan. Ini kemampuan berpikir, kemampuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, jangan lupa ada kecerdasan emosional, kemampuan untuk merasa, berempati, tenggang rasa, sifat tahu, sifat ingat, sifat lebih di sini. Ada orang yang tinggi intelektualitasnya, pintar sekali, tapi kalau masuk kerjaan malas. Ketemu orang sinis, siapa dia? Dia kalau nggak ada saya nggak jalan itu program. Sombong jadinya. Kemudian yang ketiga, spiritualitas, kemampuan untuk memahami siapa dirinya, untuk apa dia hidup, mau kemana. Iya. Simpelnya, saya mau kasih contoh. Ada orang cerdas, pintar, tapi kemudian tidak bisa menghargai orang lain. Bisa sukses tidak? Bisa sukses tidak? Pokoknya sembarang dia, sombong. Tidak bisa. Sekarang tambah, IQ-nya hebat, pintar, ilmu pengetahuannya jago, emosionalitasnya juga bagus. Semua orang senang, semua orang cinta. Ketemu siapapun dia disukai, atasan, bawahan, kiri kanan semua senang. Kira-kira bisa sukses? Bisa. Kenapa? Buktinya ada orang mungkin baru juga masuk, tapi jabatannya langsung naik. Kenapa? Orang dalam. Bagus emosionalitasnya. Jadi hubungannya dengan atasan, dengan kiri kanan kolega bagus, dia disukai. Akhirnya ketika ditanya siapa rekomendasi untuk jadi kepala dinas, itu tuh si Fulan. Kenapa? Karena dia bagus hubungan emosionalitasnya, membangun hubungan. Begitu. Ada masuk di kepolisian, mohon maaf ya, contoh ini real, karena sudah nyata ini. Masuk akpol, wah lulus, akhirnya jabatannya melesat, melewati beberapa level senior di atasnya, akhirnya menjadi Kadif Propam Polri. Intelektualitasnya tinggi, emosionalitas hubungannya bagus. Kira-kira bisa selamat tidak? Ternyata tidak selamat. Sekarang ada di Hotel Prodeo. Kalau kita kan di Hotel Claro Pak ya, Bu. Tapi dia di Hotel Prodeo. Apa itu Prodeo? Penjara. Kadif Propam Polri Pak, luar biasa itu. Melewati jenjang luar biasa, tapi karena nembak orang, selesai. Jadi ini terbukti intelektualitas hebat, emosionalitas bagus, tapi belum tentu menyelamatkan hidupnya. Perlu yang ketiga. Apa itu? Spiritualitas. Tapi mohon maaf nih, spiritualitasnya bagus tanpa intelektualitas bagaimana? Sudah bagus kalau jalan begini, lihat orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Tapi tidak ada emosionalitas. Sesat. Neraka. Aduh. Spiritualitasnya kelihatannya bagus, tapi dia tidak punya perasaan, gitu kan? Dia merasa sudah surga sendiri saja, yang lain sesat semua. Atau mungkin spiritualitasnya bagus, emosionalitasnya juga bagus, sudah soleh, banyak temannya, disukai atasan, disukai bawahan, tapi disuruh kerja nggak selesai-selesai. Artinya satu hari selesai ini jadi 1 minggu, karena tidak ada kemampuan intelektualitas yang bagus. Artinya apa Pak Ibu? Ini harus kita maksimalkan 3-3-nya. Setuju? Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pertanyaannya, dari ketiga kecerdasan ini, mana yang paling menentukan kesuksesan? Intelektual, emosional, atau spiritual? Angkat tangan yang setuju spiritualitas. Oke, angkat tangan yang setuju emosionalitas paling menentukan. Nah,
Oke. Angkat tangan yang setuju intelektualitas menentukan sukses. Tidak. Mohon maaf nih, yang tidak angkat tangan pilih apa? Aduh, ini namanya jawaban cari aman. Bapak Ibu, mari kita lihat ya. Semuanya penting, tapi lihat ada porsi persentase yang membedakan di antara ketiganya. Intelektualitas ini digambarkan seperti gunung es yang nampak di permukaan air laut. Kelihatan, bisa dilihat, bisa diukur. Itulah kompetensi kita. Kalau mau mengukur, ya diuji saja, uji kompetensi. Dites saja, ada UAS, ada UN, dan seterusnya. Itu untuk ngetes IQ. Tapi lihat, ini hanya 20% saja membuat sukses anak didik kita dan kita hari ini. Selebihnya apa? Yang membuat Anda terpilih, yang membuat anak-anak kita bisa terpilih menjadi orang pilihan dari antara semua orang yang akan dipilih. Apa? Kalau selebihnya, ini dia. Apa? Attitude, akhlak. Ini komposisi dari emosionalitas dan spiritualitas. Ini nampak di permukaan, sesungguhnya ini ditopang oleh gunung es yang menghujam ke dalam samudera. 80%. Jadi tidak ada artinya kepintaran kalau akhlaknya rusak. Jadi pembohong, jadi orang yang suka ingkar janji, berkhianat dan seterusnya. Lalai, tidak disiplin. Emosionalitas, nilai budi pekerti, kemampuan merasa. Kemudian spiritualitas, ini dia pondasinya, keyakinan. Orang yang imannya bagus tidak mungkin dia nyolong. Orang yang imannya bagus tidak mungkin dia melakukan maksiat. Orang yang keyakinannya bagus pasti dia akan jaga akhlaknya. Karena dia yakin apa yang dilakukannya itu seperti sedang menanam sesuatu yang akan kita petik di dunia. Ini iman. Bapak Ibu, oleh karena itu ini penting sekali kita menjadi perhatian para pendidik, para guru untuk senantiasa memberikan pemahaman kepada anak didik kita. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada jiwa mereka sendiri. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyelam ke dalam relung hatinya bersama-sama. Siap? Siap. Tapi syaratnya matikan handphonenya, simpan, buka matanya, buka telinganya, buka hatinya. Setuju? Supaya lebih jelas, saya minta petugas hotel matikan lampunya. Boleh, silakan. Ya. Siap-siap Kenapa menangis. dari tisu, Pak? Baik, bagi saudara kami yang muslim, kita mulaikan dengan membaca bismillah. Dilarang menangis. Silakan. Terina. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pertemuan ini bukanlah maunya kita, tapi maunya Sang perancang kehidupan kita. Kita hadir di sini bukan hadir, tapi dihadirkan. Kita datang karena didatangkan. Siapa? Dialah Tuhan Sang Pencipta kita. Maka di pertemuan yang istimewa ini, mari kita lakukan yang terbaik untuk diri kita masing-masing, untuk senantiasa melihat ke dalam diri kita. Semoga pertemuan ini menjadi jalan untuk kita semakin memahami siapa diri kita,
Untuk apa kita hadir di dunia? Untuk apa kita menjadi tenaga pendidik? Dan mau kemana sesungguhnya kehidupan kita? Maka dengannya semoga Allah berikan kita taufik untuk bisa menjadi semakin baik di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Hatiku telah melihat Tuhanku, karena hijab tirai telah terangkat oleh takwa. Dan barang siapa yang telah terangkat hijab tirai di antara dirinya dan Allah, maka menjadi jelaslah di dalam hatinya akan gambaran kerajaan bumi dan kerajaan langit. Bapak Ibu yang saya muliakan, berbicara spiritualitas, pondasinya adalah keyakinan, keimanan. Maka sebagai seorang muslim, maka sumber keyakinan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka izinkan saya sebagai muslim mengambil rujukan dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian untuk saudara kami yang Kristen, Hindu, atau Katolik yang ada di sini, silahkan untuk menyesuaikan, ambil makna esensi kebaikan dari kebaikan dari Al-Quran dan Sunnah yang kami ungkapkan. Bapak dan Ibu, hari ini kita hadir bersama-sama. Bahkan tadi Bapak Ibu sudah ada yang meneteskan air mata. Maka lihatlah apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Mencucurkan air mata itu suatu perasaan yang datang dari rahmat Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dua buah mata yang menangis karena takut kepadamu, sebelum tidak ditemuinya air mata. Jika tubuh seorang hamba bergetar karena takut kepada Allah, maka berguguranlah dosa-dosanya, bak gugurnya di daunan dari pohon yang kering. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini sebagai pengingat bagi kita. Maka bertanyalah kepada diri kita masing-masing. Dalam suasana ramai, dalam suasana sendiri, pernahkah kita mengalami suasana ini? Kita menangis kepada Tuhan kita, menyesali apa yang kita lakukan. Kita menangis mohon ampunan kepadanya. Maka setelah kita selesai pertemuan ini, dimanapun kita berada, ingatlah perjumpaan ini. Rasakanlah, buatlah satu momen Anda sendiri merenung, kemudian membayangkan Tuhan kita hadir, lalu hati kita, tubuh kita bergetar karena kita bersungguh-sungguh menyesali keburukan di masa lalu, dan kemudian berharap ampunan dan kasih sayangnya. Pertemuan ini hanya sebagai stimulus, pengingat, penggugah, dan Bapak Ibu lah yang memanfaatkan, mengamalkan setelah pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lihatlah bumi yang maha luas,
Dia ciptakan beraneka ragam warna, menjadikannya gunung sebagai pasarnya, dibentangkannya lautan, diciptakannya beraneka ragam makhluk di dalamnya. Diterbitkannya matahari dari tanah yang sama, ia tumbuhkan beraneka ragam tumbuhan. Menurunkan hujan dari langit, dia alurkan. Inilah bukti bahwa dia Maha Kuasa. Inilah bukti bahwa dia Maha Kuasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, baru saja kita melihat sekilas gambaran bagaimana Tuhan Sang Maha Pencipta memperlihatkan kebesarannya kepada kita. Maka bayangkan jika ada seorang raja, lalu dia berkata, lihatlah istana kerajaanku, lihatlah bala tentaraku, lihatlah emas permata, intan berlian yang ada di kerajaanku. Semua ditunjukkan untuk apa? Supaya orang-orang tahu bahwa dia adalah raja. Maka renungkanlah, Sang Pencipta alam semesta raya memerintahkan kita untuk membaca apa yang kita lihat, kita saksikan dengan kepala mata kita, mata kepala kita. Tolong renungkan, lihatlah, dialah yang telah menciptakan 7 lapis langit, menciptakan 7 lapis bumi, menciptakan keteraturan di antara langit dan bumi, bergilirnya siang dan malam, adanya beraneka ragam tumbuhan. Untuk apa? Lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kamu tahu Allah Maha Kuasa. Maka Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah. Dia berfirman dengan kemahaperkasaannya, memproklamirkan dirinya, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itulah firman dari Sang Maha Pencipta alam semesta raya. Maka renungkanlah Bapak Ibu, di atas muka bumi ini manusia silih berganti datang dan pergi. Bumi ini bumi yang sama yang ditempati oleh para nabi alaihimussalam, bahkan ditempati oleh raja-raja zalim, Fir'aun, Qarun, laknatullah alaihi, ditempati oleh orang-orang yang soleh, dan ditempati oleh orang-orang ahli maksiat. Dan hari ini tiba masanya giliran kita ada di dunia. 100 tahun yang lalu kita tidak ada di sini. Hari ini kita ada, dan 50 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mungkin beberapa bulan ke depan atau hari kita tidak tahu. Yang pasti kita pun akan kembali tidak ada lagi di dunia ini. Maka renungkanlah baik-baik kembali. Semua manusia hadir di sini, kemudian hari ini sudah tidak ada lagi. Maka hanya orang yang beriman dan beramal solehlah akan menjadi orang-orang yang paling beruntung, karena ia
akan mendapatkan karunia kemuliaan anugerah yang besar dari Tuhannya. Maka pikirkanlah betapa ruginya kalau kita hadir di dunia yang hanya sekali dan sebentar, lalu kemudian kita tertipu sehingga membuat dunia menjadi tujuan kehidupan kita, menjadikan dunia kita bertengkar dengan saudara kita. Kenikmatan dunia membuat kita bertengkar dengan rekan kerja kita. Dengan kenikmatan dunia membuat kita berbuat kezaliman dalam kehidupan kita. Akhlak rusak daripada yang dulu, nauzubillah. Karena suatu masa satu demi satu di antara kita pun pasti meninggalkan dunia ini. Lihatlah, bayangkan jikalau yang terbaring itu adalah diri kita, di mana harta kekayaan, pangkat jabatan yang selama ini kita banggakan. Terbanglah tinggi meninggalkan jasad itu. Lihat Bapak Ibu, 100 meter, 1000 meter, ruh kita terbang ditarik oleh malaikat. Lalu di mana kegagahan, ketampanan, kecantikan diri kita selama ini? Di mana harta benda kekayaan yang kita banggakan itu? Lihat. Di mana pangkat jabatan yang selama ini membuat kita sombong? Lihatlah. Di mana dirimu sekarang? Di mana diri kita sekarang? Ruh itu terus diangkat dengan cepat oleh malaikat. Barulah kita tersadar, oh ternyata hidup di dunia itu sementara saja. Barulah kita menyesal. Barulah kita menyesal. Barulah kita faham mana hadis qudsi, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtu lil akhirah. Hadis qudsi menyampaikan, dunia ini diciptakan untukmu wahai manusia, tapi engkau diciptakan untuk negeri akhirat. Itulah kenapa kita di dunia sementara. Itulah kenapa kita hidup tidak lama, karena ini bukan tempat hidup kita sebenarnya. Hidup kita sebenarnya adalah negeri akhirat. Lihatlah, di mana bumi itu wahai manusia. Lihatlah matahari yang besarnya 1,3 juta kali besarnya bumi. Matahari itu pun kini kau tinggalkan. Di mana bumimu? Di mana dirimu sekarang? Lihat. Barulah kala itu kita menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, aku menyesal selama mengajar di dunia, selama menjadi pendidik, tidak sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Barulah kala itu kita menyesal, menyia-nyiakan waktu yang pernah ada, menyia-nyiakan kesempatan berbuat baik yang pernah ada. Barulah kala itu kita menyesal telah berbuat zalim kepada diri sendiri, berkhianat kepada Tuhan. Barulah kala itu menyesal meninggalkan sholat yang lima waktu. Barulah kala itu kita menyesal sejadi-jadinya. Baru kita sadar betapa keburukan dosa dan maksiat membuat kita menderita di sana.
kemudian kita berkata, Rabbana absorna wa samina farhina nama salihatika mu'minun. Barulah manusia itu berkata, Ya Allah, ini aku telah lihat, ini aku telah mendengar langsung.